Shalom, Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Kita saat ini kembali lagi dalam persekutuan Philadelphia pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Dan persekutuan kita pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim sebagai pembicara dan juga saya sebagai pemimpin pujian. Mari Opa Oma, kita akan bergembira bersama, kita akan bersukacita bersama karena kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, sahabatku. Tuhan Yesus, sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Tuhan tak membiarkan dan meninggalkan kita. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Dia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Belati kemuliaan, ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku, melebihi segalanya bagiku. Puji Tuhan, Opa Oma yang terkasih, Tuhan Yesus adalah sahabat kita, melebihi segalanya dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk membuka persekutuan kita pada hari ini. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena saat ini kami kembali diberikan kesempatan untuk kami boleh berkumpul walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami boleh bersekutu kembali dalam persekutuan Philadelphia pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Engkau sebagai sahabat kami yang senantiasa membimbing kami, yang senantiasa memimpin kami, dan senantiasa memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mohon Tuhan akan hadir untuk memimpin persekutuan kami pada hari ini.
Tuhan akan memberikan kami sukacita dan berkat-berkat sorgawi daripadamu. Kami bersyukur dan kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Opa Oma, kita sungguh berbahagia karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita sudah diselamatkan dan kita beroleh anugerah yang luar biasa. Mari kita akan responi dengan hati yang penuh syukur, penuh sukacita. Ku berbahagia, yakin, teguh.
Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita menyambut pelayanan sabda firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami boleh memasuki sukacita kami bersama-sama dengan para sahabat kami, warga usia lanjut di tengah-tengah jemaat dan gerejamu di GKI Marta Direja, maupun bersama dengan para sahabat kami yang ada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Oh Tuhan, kami hari ini mau membuka hati kami untuk sungguh bersyukur karena Tuhan memberi kepada kami berkat kesehatan. Tuhan melimpahkan kepada kami umur panjang. Bahkan Tuhan menyediakan waktu istimewa untuk kami belajar tentang firman-firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang akan memakai hamba-Mu ini untuk dapat menaburkan benih-benih firman-Mu, dan biarlah karya Roh Kudus-Mu yang akan menanamkan benih firman ini di dalam lubuk hati kami menjadi tanah yang subur bagi penaburan kebenaran firman-firman-Mu, supaya hidup kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis seturut dengan iman, pengharapan, dan percaya kami. Terima kasih Bapa, kami rindukan firman-Mu, kami nantikan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama akan diajak merenungkan sebuah tema, yaitu ajaran tentang keselamatan. Nah, bagaimana kita melihat ajaran tentang keselamatan di dalam kehidupan kita bergereja di GKI? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, saya akan memutarkan sebuah video singkat. Bagaimana diceritakan tentang keselamatan itu menurut video kartun yang bagus banget ini. Ayo kita lihat sama-sama videonya demikian. Digambarkan bagaimana semua binatang telah ditunggu-tunggu masuk ke dalam bahtera Nuh. Tapi masih ada yang ditunggu. Siapakah? Sepasang siput, sepasang bekicot. Apakah kita masih bisa sampai ke sana pada waktunya? Ditunggu dengan sabar. Puji Tuhan, mereka pun akhirnya lengkap sudah dan pintu bahtera itu ditutup. Nah, itulah gambaran tentang surga. Bolehkah pintu surga segera ditutup? Ya, menarik sekali. Kalau dikisahkan dalam film video ini, ketika saat pintu surga mau ditutup, ternyata masih ada yang harus ditunggu. Siapakah yang ditunggu di sana? Itu adalah kita, saya, atau ibu atau bapak, masih ditunggu-tunggu sebelum pintu surga itu nanti ditutup. Anugerah luar biasa bicara tentang keselamatan. Sukacita yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Kalau pada saatnya kita semua boleh lengkap berkumpul di dalam keselamatan sukacita sorgawi, bukan? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, bagaimana gereja GKI mengajarkan tentang keselamatan. Indah sekali kalau ajaran tentang keselamatan merupakan salah satu ajaran iman Kristen yang sangat mendasar. Itu sebabnya ajaran tentang keselamatan ini telah diberikan sejak kita dulu masih masa kanak-kanak di sekolah minggu. Kemudian dipupuk lagi ketika kita mengenang masa-masa remaja di gereja dulu. Ketika kita memasuki usia dewasa, kita pun belajar mengenal apa itu keselamatan di dalam Alkitab. Bahkan secara khusus lewat kelas katekisasi sebelum kita dibaptis dan mengaku percaya,
pengajaran tentang keselamatan sudah ditanamkan di hati kita. Hari ini menarik sekali, dalam masa-masa lanjut usia pun kita mau diajak untuk meyakini kembali tentang bagaimana ajaran keselamatan dalam perjalanan hidupku, dalam perjalanan imanku pada masa tuaku seperti ini. Kenapa ini penting? Karena kita tahu di luar sana ada banyak orang-orang Kristen yang belum memahami atau masih bingung tentang ajaran tentang keselamatan ini, bukan? Mari kita memulai dan meneliti bagian demi bagian. Yang pertama, saya mau berkata kepada ibu bapak, saudara-saudari sekalian, bahwa manusia itu sungguh membutuhkan keselamatan. Kenapa begitu? Karena semua orang sungguh telah berdosa. Baik itu dosa ada di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam sikap, dalam kata-kata, dalam tindakan perbuatan. Alkitab mengisahkan bagaimana peristiwa jatuhnya manusia dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Menggambarkan manusia yang ingin menyamai dan menyerupai Allah. Dan akibatnya kita tahu bagaimana manusia memiliki relasi yang sangat buruk dengan siapapun, termasuk manusia berelasi sangat buruk satu dengan yang lain. Bagaimana Alkitab menceritakan Adam dan Hawa saling menyalah-nyalahkan. Punya anak pun Kain membunuh Habel adiknya. Bukankah ini akibat dosa? Sekarang kita tahu buah dosa, upah dosa adalah kematian yang kekal. Jadi kita tahu kalau manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, pasti manusia tidak bakal dapat menyelamatkan dirinya dari dosa. Seperti orang yang diibaratkan terjerumus masuk ke dalam lumpur. Saat berusaha sendiri, ternyata makin banyak bergerak, makin tenggelam. Makin terperosok ke dalam. Dan terus ia akan kehilangan kekuatan. Sungguh seperti orang yang terperosok ke dalam lumpur. Memerlukan bantuan pihak lain. Begitu juga manusia yang sudah terlanjur terperosok masuk dalam lumpur dosa. Membutuhkan uluran tangan Allah yang menyelamatkan. Mana buktinya? Kita baca bareng-bareng Roma 3 ayat 23 dan ayat 24 ya. Mari ibu bapak kita baca bareng-bareng dari rumah, dari tempat kita masing-masing. Kita ucapkan firman Tuhan sama-sama begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Hanya karena karya penebusan Allah di dalam Kristus Yesus, maka kita yang terperosok dalam lumpur dosa mendapatkan uluran tangan untuk dibantu keluar dari kubangan dosa hidup kita, bukan? Sekarang kita lihat hal yang kedua. Apa yang kita bisa belajar lewat perenungan firman Tuhan hari ini. Yang kedua, kita mau diajak untuk mengenal Allah, Sang Juru Selamat. Ibu bapak, saudara yang terkasih, di dalam kasih-Nya Allah memilih untuk mengutus anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang telah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus lahir, berkarya, mati, bangkit dan naik ke sorga.
Dan Yesus juga akan datang kembali sebagai hakim akhir zaman. Hanya Yesuslah yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa, bukan? Seperti apa gambaran tentang Allah Sang Juru Selamat ini? Ayo kita lihat video singkat ini. Dulu pada mulanya hubungan manusia dan Allah itu baik. Namun gara-gara dosa, maka terjadi jurang pemisah. Hanya kalau Allah turun tangan, kalau Allah turun dari sorga, maka ada jembatan penyeberangan kembali. Hubungan itu bisa dipulihkan. Jadi mulai sekarang, mari kita imani di dalam Kristus aku telah dipulihkan, ditebus. Dan kita boleh berkata, aku selamat karena anugerah. Seperti dapat stempel, saved by grace. Selamat karena anugerah. Terima kasih Tuhan, kalau bukan Tuhan aku tidak mendapatkan keselamatan ini. Apakah di Alkitab dicatat tentang ajaran keselamatan seperti ini? Mari Ibu Bapak, saya mau mengajak kita bareng-bareng membaca surat Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Mari kita sama-sama mengucapkan dan membaca firman Tuhan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lihatlah gambar ini. Kristus yang disalib. Sungguh-sungguh diberikan Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bukan karena hasil pekerjaan kita. Tidak ada satupun manusia yang dapat memegahkan diri. Hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah pemberian Allah, hidup kita diselamatkan oleh iman di dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ibu Bapak, saudaraku, hal yang ketiga hari ini kita mau belajar sama-sama, diingatkan bahwa yang namanya keselamatan itu sudah dimulai dari sekarang. Jadi kita ingat ya, Ibu Bapak, saudara-saudaraku, keselamatan itu urusannya bukan cuman di sorga besok kalau sudah meninggal, bukan. Keselamatan di dalam pengajaran gereja kita mau ditunjukkan bahwa itu sudah dimulai, sudah dialami ketika kita masih di dalam dunia. Kapan tepatnya? Sejak aku mengenal Tuhan Yesus Juru Selamatku. Dan untuk kita catat, untuk kita ingat, keselamatan ini tidak hanya di dalam hati untuk diri kita sendiri. Melainkan keselamatan ini butuh diwujudkan dalam seluruh hidupku, dalam perjalanan umurku di dunia ini. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, mari kita tanamkan di hati kita. Keselamatan itu sudah mulai kita alami begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sungguh keselamatan ini nanti akan terwujud secara sempurna di rumah Bapa, di sorga, di seberang sana. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, kalau keselamatan ini ternyata pemahamannya demikian, maka saya berharap tidak ada seorang pun dari kita yang menunda-nunda untuk bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus. Ada beberapa orang mengatakan begini, Pak Pendeta, aku melihat kisah di Alkitab, ada seorang penjahat yang sejak mungkin masa mudanya hidup dengan kejahatan yang begitu besar. Saat ia dijatuhi hukuman mati di sebelah salib Tuhan Yesus, ia langsung bertobat dan ternyata
Tuhan Yesus menyambut dan mengatakan, hari ini juga engkau bersama aku masuk ke dalam Firdaus. Pak Pendeta, boleh tidak kalau aku mau menghabiskan nakalku dulu, aku mau pakai kuota jatah, kenakalan kejahatanku ini dimaksimalkan dulu, bertobatnya nanti saja kalau sudah mau meninggal. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita katakan, keselamatan itu bukan cuma soal besok di sorga. Keselamatan yaitu dari kata shalom, damai sejahtera, bukankah sangat penting kita rasakan sejak kita ada di dunia ini? Apakah hidupku damai dan sejahtera di dalam Tuhan? Jangan cuma dipikirkan soal besok kalau sudah mau meninggal. Ya kalau kita tahu waktunya, kalau enggak itu kerugian yang besar bukan? Apalagi kita ingat keselamatan itu bukan cuma berlaku besok, tapi sejak aku kenal Tuhan Yesus, hidupku damai sejahtera, uripku ayem tentrem. Puji Tuhan, luar biasa. Sekarang pokok pengajaran yang keempat saya mau katakan kepada ibu bapak, saudara-saudara semua. Bahwa yang namanya keselamatan itu bisa hilang. Kenapa begitu? Sekalipun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, setiap orang yang masih hidup di dunia ini tetap bisa berbuat dosa, bukan? Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Maka manusia selalu membutuhkan Tuhan dalam pergumulan melawan dosa supaya tidak kehilangan imannya. Jadi tetap ada kemungkinan orang yang dulunya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi di tengah jalan kemudian meninggalkan Tuhannya. Bisa terjadi kan? Keselamatan itu jadi bisa hilang kalau tidak dirawat, kalau tidak dijagai, kalau tidak dipertahankan, kalau tidak dibela-belain dalam hidup ini. Saya tertarik dengan memberikan sebuah contoh. Andai kata saya mendapat kiriman hadiah dari sahabat saya di luar negeri, dikirimi sebuah gitar yang amat bagus, gitar yang mahal, gitar yang suaranya begitu indah. Tapi setelah gitar itu sampai dipaketkan di tangan saya, ternyata gitar itu seringkali saya geletakkan dengan sembarangan. Saya tidak pernah merawat gitar itu, saya tidak pernah menjagai gitar itu, malah pernah akhirnya ketinggalan gitar itu di rumah seorang teman, bahkan terus saya cuek dan saya tidak tahu sekarang gitar itu hilang entah di mana. Bisa terjadi? Kalau gitar yang sangat berharga tapi aku sepelekan bisa hilang. Keselamatan yang amat sangat berharga, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan yang istimewa. Hati-hati, bisa hilang kalau tidak kita jagai dengan baik. Kalau begitu, pertanyaan kita, Pak Stefanus, pada masa tua dalam hidupku ini, apakah aku perlu tetap memelihara keselamatan? Bagaimana caranya supaya keselamatan itu tetap terpelihara, tetap aku jagai dan aku rawat sedemikian rupa? Ada dua buah ayat yang menarik untuk kita baca bersama. Bagian yang pertama, ayo kita baca dari surat Efesus 2 ayat 10 ya. Kita ucapkan sama-sama begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, Alkitab mengingatkan kita bahwa kita ini diselamatkan dalam pemahaman kita sedang dibentuk sebagai buatan Allah. Hidup kita diciptakan ulang dalam Kristus Yesus. Kita sudah diselamatkan. Terus, apa tugas kita? Tugas setiap anak Tuhan yang sudah diselamatkan adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk sungguh-sungguh memiliki hidup yang benar-benar baik. Allah sungguh mempersiapkan itu sebelumnya, dan Alkitab mencatat Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Tunjukkan kita adalah anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Jadi aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik sampai kapanpun, sampai detik nafasku yang terakhir. Orang akan menyebut betapa anak Tuhan yang diselamatkan di dalam Kristus memiliki kualitas hidup yang sangat baik. Perkataannya baik, perbuatannya baik, pikiran-pikirannya baik, dan pekerjaan-pekerjaannya baik. Tantangan buat kita semua ya, ibu bapak, saudara-saudaraku. Apakah kita akan menjaga keselamatan dalam iman kita dengan sungguh-sungguh hidup baik-baik di hadapan Tuhan, hidupku baik-baik di tengah-tengah keluargaku, di tengah-tengah lingkungan dengan bertemu siapapun, aku ini adalah anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Dan bukti yang kedua, kita temukan di dalam pembacaan firman Tuhan surat Yakobus 2 ayat 17. Ayo ibu bapak, saudara-saudaraku, kita baca bareng-bareng Yakobus 2 ayat 17 begini ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi enggak cukup kalau kita mengatakan, Pak Pendeta, aku sudah percaya Tuhan Yesus. Saya mengatakan, bagus. Pak Pendeta, aku sudah dibaptis cukup lama, puji Tuhan. Tidak cukup kita mengatakan, Pak Pendeta, aku dulu aktif banget di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Saya katakan haleluya. Tapi lebih daripada itu, mana bukti iman percayamu ditampilkan dalam hidup sehari-hari? Karena iman tanpa dibuktikan dengan perbuatan itu sama dengan iman yang mati. Tunjukkan kita punya iman itu hidup. Tunjukkan kita punya iman itu berkobar-kobar tampak sungguh lewat perbuatan sehari-hari. Ibu bapak, saudaraku, saya ingin menutup rangkaian pengajaran iman kita tentang keselamatan dengan sebuah lukisan yang menarik. Ayo kita lihat lukisan ini. Mungkin ada di antara kita bertanya-tanya, ini lukisan apa ya Pak Stefanus? Lukisan ini diberi judul A Helping Hand. Tangan yang membantu. Siapa pelukisnya? Dilukis oleh Emil Rinov tahun 1881. Apa yang menarik dari lukisan ini Ibu Bapak? Kalau diberi judul lukisannya itu A Helping Hand, tangan yang membantu.
Coba fokus kita pusatkan pada anak kecil ini. Menurut pendapat kita, pada saat lelaki tua ini sedang mengayuh dengan begitu berat sampan perahu yang dikayuh dengan dayung kayu ini, pasti perjuangannya tidak mudah. Lalu ada duduk di situ anak perempuan kecil, ikut memegang dayung yang dari kayu tadi. Coba kita tanya, apakah tangan anak kecil ini penuh tenaga? Apakah betul-betul anak kecil ini tenaganya kuat banget? Kita pasti katakan enggak. Kita pasti katakan ini tangan anak ini lembut. Tangan anak ini pasti enggak banyak tenaga yang kuat. Tapi lihatlah, dengan ia ikut memegang dayung kayu tadi, sungguh dalam hatinya itu tumbuh niat, keinginan, aku mau membantu sosok papa yang sudah lanjut umur ini untuk terus mengayuh dan mendayung tongkat ini supaya perahu sampan kami tetap bisa melaju. Menarik. Dengan meletakkan tangannya pada dayung kayu tadi, anak ini tidak sedang lengah, tidak sedang terlena, tidak sedang santai, tetapi dia sedang berjuang mempertahankan kebersamaan dengan sosok yang dicintai, dikasihinya. Aku mau bantu papahku apapun yang terjadi. Ibu bapak, saudara-saudaraku, sama seperti itu perjuangan tangan kita bersama dengan tangan Allah yang perkasa. Tuhan mau kita tidak duduk berpangku tangan. Tuhan mau supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita dan menjagai keselamatan itu dengan penuh perjuangan iman. Puji Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan menulis kata-kata yang bagus. Kata-kata yang pertama ditulis begini, jangan sampai kemudahan membuat kita lupa berdoa. Benar. Kalau hidup kita ini enak dan kepenak, kita bisa nanti lupa berdoa. Tapi hamba Tuhan ini juga menambahkan kata-kata yang kedua, keren banget nih. Jangan sampai kesulitan membuat kita lupa bersyukur. Bener banget nih. Kalau sudah mengalami kesulitan, isinya cuman berkeluh kesah, isinya cuman marah, kecewa, nangis, lupa untuk tetap bersyukur. Ibu bapak yang terkasih, hari ini lewat acara Persekutuan Philadelphia, kita diajak untuk mengamini ada ajaran tentang keselamatan. Ada pengajaran iman yang sungguh mendorong aku sampai kapanpun supaya aku pegang teguh keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus. Aku tidak boleh sembrono, aku gak boleh main-main. Aku mesti jagai sungguh-sungguh pemberian Tuhan, anugerah terbesar dalam hidupku. Aku mau mempertahankan keselamatan itu sampai detik nafas yang terakhir kelak. Supaya aku bertemu dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa yang kekal. Ibu bapak, mari kita menanggapi firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan lagu dari NKB 154 sebagai tanggapan iman kita. Kita diajak setialah, setialah. Kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Letakkan tanganmu di dadamu. Nyanyikan lagu ini sepenuh hatimu. Setialah
setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan, Tuhan, aku dipanggil untuk setia mengikut-Mu seumur hidupku. Dengan mengangkat tangan kita, kita nyanyikan lagu ini. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah, besar kuasanya. Letakkan tanganmu di dadamu. Setialah menjadi hamba Tuhan, apapun rintangan. Mari kita tetap mengikut Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang. Kelak mahkota milikmu di sorga yang terang. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Mari kita naikkan doa permohonan kita. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini Engkau memanggil kami supaya kami setia menjadi anak-Mu. Hari ini Engkau mengajar kami supaya kami menjagai anugerah keselamatan yang Tuhan beri dengan penuh tanggung jawab. Mari Tuhan, Engkau dampingi kehidupan kami melewati hari demi hari. Jangan biarkan hidup kami mudah bersungut-sungut. Jangan biarkan hidup kami gampang mendendam. Jangan biarkan kami membuang-buang waktu hanya dengan kemarahan. Kami mau mempergunakan sisa umur hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19. Ada banyak orang yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau hadir di dalam proses pengobatan dan kesembuhan anak-anak-Mu.
Kami dukung dalam doa ya Tuhan, untuk mereka yang kesulitan di dalam pekerjaan dan ekonominya. Kami dukung dalam doa ya Tuhan, untuk mereka yang menghadapi kesulitan dalam proses studinya. Mari Tuhan, Engkau hadir, Engkau beri semangat hidup kami kembali berkobar-kobar. Biarlah dengan kasih anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, kami boleh semangat menjalani hari-hari kami di dunia ini. Kami doakan secara khusus bagi pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di tengah-tengah negeri bangsa kami. Tuhan yang akan memberkati supaya proses vaksinasi boleh terjadi di semua kota, masuk di pedesaan-pedesaan, bahkan di pelosok-pelosok pedalaman. Pada saatnya seluruh rakyat negeri ini mendapatkan berkat vaksinasi karena pertolongan-Mu Tuhan. Beri kepada kami daya tahan tubuh yang baik. Beri kepada kami kesehatan dan umur panjang. Terima kasih. Hamba mendoakan untuk semua warga usia lanjut yang mengikuti acara ini. Tuhan memberkati dalam hari-hari yang kami jalani. Keluarga kami berada di kota manapun, Tuhan ikut berkenan mendampingi dan memberkati perjalanan imannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami di dalam acara Philadelphia, persekutuan warga usia lanjut gereja-Mu ini. Kami serahkan sahabat-sahabat kami, diberkati Tuhan dalam masa tuanya, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Opa Oma, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang ajaran keselamatan. Bagaimana kita sudah diberikan keselamatan secara cuma-cuma, itu adalah anugerah yang luar biasa. Dan bagaimana tekad kita, bagaimana komitmen kita untuk menjaga, merawat anugerah keselamatan itu dalam kehidupan kita. Mari kita akan melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita akan hidup benar di hadapan Tuhan, agar pada saatnya nanti Tuhan puas dengan apa yang kita lakukan. Mari kita akan pujikan sebuah pujian, puaskah Tuhan? Sesuatu kau sembunyikan.
Opa Oma yang terkasih, sekarang saatnya kita akan merayakan ulang tahun bagi Opa Oma yang merayakannya di bulan Maret ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, semoga berbahagia, panjang umur dan sehat selalu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekarang adalah acara pengumuman dan arisan. Opa Oma yang terkasih, untuk pengumuman bagi yang ingin setor arisan, silahkan menghubungi Ibu Neni atau Ibu Ramelan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Pak Oma, tiba saatnya kita akan mengadakan pengocokan arisan. Kita buka seperti biasa, kita akan keluarkan dua nama. Satu. Kebanyakan, berarti ini tadi ya. Satu lagi. Pelan-pelan aja. Iya. Ya, oke. Yang pertama ada, kenapa bisa gini? Sini ya. Yang pertama, Ibu Syok Ai, selamat. Yang kedua ada Ibu Syoknyo 2. Ya, Ibu Syoknyo 2 dan Ibu Syok Ai. Selamat yang mendapatkan arisan di bulan Maret ini, Ibu Syok Ai dan Ibu Syoknyo 2. Selamat ya.